Malam. Shalom, pria-prianya Allah yang diberkati. Selamat malam, selamat kita bertemu lagi di kebaktian AMC di awal bulan Desember ya. Saya percaya berkat Tuhan terus mengalir dan pengharapan yang selalu baru ya Tuhan. Terima kasih buat semuanya yang hadir dan sambil menunggu yang lain hadir juga, Allah telah menanti di sini. Ya, biarlah sebentar saya akan menyerahkan untuk pujian ya kepada yang bertugas. Silakan yang bertugas untuk menyampaikan pujiannya. Kita sama-sama untuk menyampaikan pujian ya. Untuk Brother Rapi, silakan. Waktunya saya persilakan. Oke, untuk mengangkat doa juga ya. Salam selamat malam semua Bapak-Bapak yang dikasih Tuhan. Pada saat malam hari ini kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini Bapak. Terima kasih di mana kami ada sehingga saat ini itu semua atas kasih karunia Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami pada saat malam hari ini. Engkau memberkati kami semua yang sudah bergabung dan juga saudara-saudara kami yang belum sempat bergabung dengan kami ya Tuhan. Engkau memberkati, Engkau Rapi anak-anakmu yang akan melayani pada saat malam hari ini. Engkau terus memberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan jam ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita angkat pujian. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu karena kasih-Mu padaku. Yesus, Kau telah memulai karya yang baik dalamku. Kau berikanku hidup sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikanku hidup sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah
telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya dalamku. Kau berikanku hidup sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Mari kita angkat penyembahan kita pada saat malam kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, oh Yesus.
pujian. Terima kasih Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sekali lagi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi ya Bapak. Tuhan, kini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, Engkau urapi Tuhan. Engkau yang tambah-tambahkan hikmat yang daripada Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan yang kami dengar pada saat malam hari ini dapat memberkati kami semua ya Tuhan. Dan kami bisa mengerti dan memahami dan bisa belajar untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kami dengan penyertaan Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang menyampaikan firman Tuhan. Oke. Thank you ya, Bro Raffi, buat kesempatannya saat ini. Thank you buat semua, Bro Haiki, para penggembala, pemimpin di sini, teman-teman dari pria dari Agape ya. Luar biasa. Senang sekali ya saat ini bisa berbagi di komunitas pria Agape. Saya percaya malam hari ini kita bisa menjadi orang atau pribadi yang tidak hanya berhenti sampai tahu firman, tapi kita menjadi pelaku firman. Karena tidak ada gunanya kita banyak tahu firman, tapi tidak ada yang dilakukan ya. Nah, saat ini kita mau belajar tentang bagaimana kita membangun sebuah harapan. Wah, kita lihat slide-nya ya. Saya buka dulu. Oke.
Ya, New Hope. Wah, biasanya kalau bicara harapan tuh menjelang New Year itu selalu bikin gairah ya. Kenapa sih orang-orang yang mau masuk tahun baru menyambutnya itu dengan penuh dengan sorak-sorai, antusias, kayaknya sukacita menyambut tahun baru itu kenapa? Ada yang bisa ngasih ini nggak? Ngasih pandangan nggak? Kenapa orang yang mau menyambut tahun baru itu disertai atau digambarkan dengan penuh dengan sukacita? Oke, kira-kira siapa nih yang bisa kasih jawaban di? Oh, ini aja buka, ini unmute aja ya. Kenapa? Biasanya ingin ada harapan yang baru ya. Ada harapan yang baru ke depannya itu. Harapan baru berarti ada sesuatu yang kita Harapkan ya. harapkan kan ya, harapkan. Ya. Kemarin nggak kecapai nih, siapa tahu. Nah itu. Ya. Oh, Ya. Itu yang bikin semangat kan. Kalau kita punya sesuatu yang ingin dicapai itu bikin semangat. Nah, saya percaya begini bahwa harapan itu adalah salah satu bagian terpenting yang perlu kita bangun di dalam hidup kita selain iman dan kasih. Ya, sekali lagi saya katakan ini, harapan adalah salah satu bagian terpenting yang perlu kita bangun dalam hidup kita selain iman dan kasih. Ya, kita boleh memelihara iman, kita boleh memelihara kasih, tapi ingat, ada satu bagian dari kehidupan kita. Selama kita hidup di dunia ini, kita perlu membangun, menjaga dengan baik supaya kita semua punya harapan. Ada yang bilang begini, kehilangan uang itu kehilangan satu hal. Tapi kalau kehilangan harapan, maka kita kehilangan banyak hal. Kehilangan uang itu kehilangan satu hal, tapi orang yang kehilangan harapan, kita akan kehilangan banyak hal. Kehilangan uang, ya oke. Nanti bisa ada gantinya, tapi kalau orang yang sudah tidak punya harapan, kita akan kehilangan banyak hal, nggak cuma uang. Banyak hal yang hilang dari kehidupan kita kalau kita nggak punya harapan. Makanya penting banget bagi setiap kita untuk menjaga harapan. Terus bangun pengharapan itu, bangun sikap hati yang selalu berharap, penuh kepada kasih karunia Tuhan, pemeliharaan Tuhan, anugerah Tuhan, itu terus dijaga sedemikian rupa. Ya, makanya kalau kita ngelihat ya orang yang sedang mengalami kebangkrutan, wah lagi terpuruk gitu ya, apa sih yang membuat mereka bisa bangkit? Harapan. Kalau dia nggak punya harapan, nggak mungkin dia bangkit. Orang yang sudah terpuruk untuk bangkit perlu harapan. Orang yang lagi mau diambang perceraian untuk pulih perlu harapan. Orang yang sedang mengalami sakit kritis untuk bisa bertahan bahkan keluar dari kondisi kritisnya perlu harapan. Bahkan orang yang mau bunuh diri, kenapa sih dia bisa sampai bunuh diri? Karena dia ngelihat nggak ada harapan. Jadi penting banget untuk kita belajar untuk membangun harapan, menjaga pengharapan kita kepada Tuhan senantiasa setiap hari. Penting banget untuk kita menjaga ini. Kalau orang udah kehilangan harapan, kita akan kehilangan banyak hal. Nah, saya percaya gini, pengharapan berkaitan erat dengan keintiman kita dengan Tuhan. Pengharapan berkaitan erat dengan keintiman kita dengan Tuhan. Artinya apa? Orang yang tidak memiliki keintiman dengan Tuhan cenderung memiliki sikap hati yang nggak punya harapan. Orang yang gampang putus asa cenderung punya problem dalam hubungannya dengan Tuhan.
Orang yang gampang khawatir, takut, gelisah, wah, dibikin galau dengan keadaan bagaimana masa depan. Saya ketakutan begitu menguasai dia. Itu pasti ada sesuatu yang bermasalah dengan keintimannya dengan Tuhan. Karena saya percaya begini, orang yang punya keintiman dengan Tuhan akan membuat kita bisa gini, melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Ya. Orang yang punya keintiman dengan Tuhan akan punya sebuah kemampuan untuk melihat situasi yang terjadi di sekitar kita, situasi yang sedang dialami oleh kita, itu dari sudut pandang Tuhan. Kayak contoh gini ya, waktu mujizat di Kana ya, mujizat di Kana kita tahu bahwa pada itu mujizat pertama kali yang Yesus lakukan di tempat pernikahan. Apa yang terjadi di pesta pernikahan itu? Di pesta pernikahan itu si kepala pestanya itu melihat bahwa anggur yang disiapkan untuk para tamu itu habis. Sehingga mereka kalang kabut, mereka bingung apa yang harus dilakukan karena tamunya datang terus. Sampai akhirnya Ibu Yesus Maria minta Pak Yesus lakukan mujizat. Ya. Bisa nggak lakukan mujizat di ini dalam kondisi perlu pertolongan? Terus apa yang Yesus katakan? Waktuku belum tiba, katanya. Nggak bisa lakukan itu, tapi Maria apa yang dia lakukan? Akhirnya dia panggil semua penjaga-penjaga petugas yang ada di sana, bilang ini, udah katanya, apa saja yang dia omongin, lakuin aja, percaya aja, lakuin aja. Nah, di situ yang membuat kita bisa gini, kenapa sih Maria bisa sampai punya keyakinan itu? Sampai ngomong sama semua yang dia, udah pokoknya nanti kalau dia ngomong apapun, lakuin ya. Nah, dia kenapa bisa sampai seyakin itu? Karena omongan dia, perintah yang dia lakukan akan mendatangkan mujizat atas kebutuhan mereka saat itu. Maria sebagai ibu Yesus bisa melakukan, punya keyakinan seperti itu karena dia ada hubungan keintiman dengan Yesus. Ada suatu hubungan yang sangat dekat sehingga dia mengerti apa yang menjadi pikiran Yesus, apa yang bisa Yesus mampu lakukan. Karena Maria intim, karena Maria punya hubungan yang dekat sebagai ibunya dengan Yesus. Jadi saya melihat begini, kalau kita punya keintiman dengan Tuhan, kita akan cenderung lebih punya pengharapan, akan menjadi orang yang berpengharapan. Karena kita dibawa akan punya kemampuan ketika kita mengerti apa yang menjadi pikiran Tuhan, memahami apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, kita akan percaya bahwa segala sesuatu ada dalam kendalinya Tuhan. Apa sih yang bikin kita gampang putus asa? Karena kita melihat segala sesuatu seolah-olah dalam kontrolnya kita kan, yang penuh keterbatasan ini. Ya, nah, kasih contoh begini. Siapa yang pernah masuk labirin? Ya, orang yang masuk labirin itu ketika dia ada di tengah labirin itu dia sulit kan untuk bisa melihat jalan keluarnya. Kayaknya tuh semuanya sama aja gitu. Kayak semuanya begitu bentuknya. Aduh, gimana cara dia melihat jalan keluarnya? Tapi ketika kita bisa melihat dari jalan dari atas, tarik sudut pandangnya ke atas, kita akan lebih bisa melihat mana jalan keluarnya. Kita akan lebih punya kemampuan untuk bisa melihat, oh ternyata ini ya jalan keluarnya. Oh ternyata kemarin itu sulit banget ya. Oh kenapa kemarin rumit-rumit amat ya. Padahal udah deket loh jalan keluarnya. Masalahnya kalau kita terus melihat sudut pandang itu dari sudut pandang kita yang penuh keterbatasan, kita nggak bisa melihat jalan itu. Coba tarik sudut pandang kita untuk naik ke atas. Pasti kita bisa melihat jalan keluar yang lebih sederhana dibanding pikiran kita sebelumnya. Karena kita tahu bahwa kita hanya mampu melihat apa yang telah terjadi dan yang sedang terjadi. Tetapi Tuhan lebih dari itu. Tuhan mampu melihat apa yang akan terjadi. Kita hanya mampu apa yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi. Kita hanya mampu melihat itu.
Tapi Tuhan tidak hanya itu. Tuhan bisa melihat apa yang sudah pasti, yang sedang pasti, dan Tuhan bisa melihat apa yang akan terjadi, yang jauh ke depan yang mungkin belum kita lihat. Itu sebabnya supaya kita bisa punya keyakinan bahwa semua persoalan kita bisa selesai, kita punya pengharapan yang optimis bersama dengan Tuhan. Kita perlu nempel sama Tuhan, kita perlu melekat dengan Tuhan supaya kita bisa melihat segala yang terjadi dalam kehidupan kita dari kacamata Tuhan. Dari kacamata Tuhan. Saya pernah waktu tahun baru beberapa tahun yang lalu ceritanya kami nginap di hotel dan pada malam pergantian tahun itu tuh ketika anak saya lagi tidur lelap, tiba-tiba dengar suara petasan, dua. Dia begitu khawatir mendengar petasan itu gitu. Papa, aku takut hancur, takut begini. Oh, dia tuh begitu gelisahnya dengan suara bom, letupan petasan sedemikian kerasnya. Dia takut. Saya sebagai orang tua ngerti banget. Nggak usah takut, nak. Ya, petasan itu, suara itu tidak akan mencelakakan kamu. Nggak usah takut, tenang aja. Itu nggak akan mencelakain kamu, itu nggak akan kena sama kamu kok, jauh di sana. Tapi namanya anak kecil, ketika dengar kayak gitu, sepertinya itu dekat dengan dia, karena dia nggak mengerti. Dia terbatas. Nah, saya sebagai bapaknya, sebagai ayahnya bisa mengerti bahwa enggak kok. Itu tidak seheboh yang kamu bayangkan. Itu nggak semenyeramkan yang kamu bayangkan. Itu tidak menakutkan yang kamu bayangkan. Kenapa saya bisa begitu? Karena saya punya sudut pandang yang lebih tinggi daripada yang dia lihat. Nah, disitulah kita perlunya untuk supaya ada pengharapan di dalam diri kita. Kita perlu nempel sama Tuhan. Kadang-kadang kalau kita lagi ngalamin masalah tuh seolah-olah gini ya. Masalah kita tuh masalah yang paling berat di seluruh dunia. Kayaknya nggak ada orang yang ngalami masalah seberat kita. Kadang-kadang ketika kita ngalamin masalah tuh kayak kita tuh paling bermasalah. Kalau kayaknya nggak bisa ngelihat, enggak, kayaknya orang lebih ringan masalahnya. Enggak. Apapun masalahnya, yang bikin berat tuh kalau kita nggak punya pengharapan. Nggak punya harapan. Masalah jadi berat kalau kita nggak punya harapan. Harapan bisa didapat kalau kita punya keintiman dengan Tuhan. Jadi perlu bagi setiap kita untuk mulai membangun keintiman dengan Tuhan. Supaya kita bisa punya pengharapan di dalam setiap hari yang kita lalui. Masa depan yang akan kita hadapi. Ada ketenangan di dalamnya. Nah, sementara saya persiapkan ini, saya tiba-tiba menemukan formulasi ini. Kuadran harapan. Kuadran harapan. Kira-kira gini ya gambarannya. Dalam membangun harapan, jadi kenyataan itu biasanya tuh ada harapan, ada upaya. Upaya ini tuh upaya ya udah termasuk di dalamnya ada doa dan usaha gitu ya, ora et labora. Jadi ada harapan tinggi, harapan rendah. Ada upaya tinggi, ada upaya rendah. Biasanya, kalau orang yang tukang ngayal, itu harapannya tinggi, upayanya rendah. Orang kebayang nggak coba? Orang tukang ngayal, waduh saya andaikan saya begini ya. Oh andaikan saya bisa ini, semua andai-andai. Harapannya boleh. Tapi kalau semua andai-andai itu tidak disertai dengan upaya yang cukup, maka itu hanya sekedar hayalan. Banyak di antara kita itu masuk kategori yang sepertinya kita sedang berharap, tapi pada kenyataan kita sedang berhayal. Kenapa? Apa yang diharapkan itu tidak disertai dengan upaya kita. Firman Tuhan jelas, ora et labora, berdoa dan bekerja, itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Tapi seringkali kita berpikir bahwa oh udahlah bagian itu bagian Tuhan, kita mau tinggal doa, puasa, semua selesai. Enggak. Dalam kenyataannya itu enggak selesai dengan itu. Kita perlu ada upaya yang kita kerjakan, upaya yang kita lakukan untuk membuka tangan Tuhan bekerja. Saya berharap kita tidak ada yang dalam kategori ini ya.
sebagai penghayal. Harapan tinggi, upaya rendah. Gitu. Ini kuadran yang pertama. Kedua, kuadran yang kedua ini pekerja. Pekerja itu adalah harapannya rendah. Walaupun upayanya tinggi, rajinnya minta ampun. Rajin, kerja, pokoknya hidup untuk kerja, kerja untuk hidup. Wah, ngotot terus. Tapi semuanya itu tidak dibangun dalam dasar pengharapan yang kuat bersama dengan Tuhan. Biasanya orang-orang yang seperti ini itu orang yang akhirnya bisa mencapai banyak hal, tapi nggak bisa menikmati apa yang dicapainya. Capek, wah iya bisa dapat ini segala sesuatu, mungkin kalau kita kerja keras tekun sih ya, tapi kadang-kadang kita ngelihat ada begitu banyak orang yang kayaknya tuh tidak bisa menikmati apa yang sudah dicapai dan diraihnya. Tipe pekerja, ya. Nah, yang ketiga, ini yang lebih berbahaya lagi, tipe madesu. Yang madesu itu adalah tipe orang ini, udah nggak punya harapan, harapannya rendah, upayanya juga rendah. Itu yang dibilang Amsal, mau sampai kapan kamu bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi. Mau sampai kapan kamu gitu terus? Kalau udah kita ada dalam kategori ini, udah harapannya nggak punya, upayanya juga nggak ada. Jangan pikir punya masa depan. Kalau orang yang seperti ini nggak punya masa depan, bukan salah Tuhan. Itu salah dia. Yang harus dilakukan bertobat. Karena saya percaya orang yang andaikan nggak punya harapan tapi punya upaya, paling tidak terpelihara hidupnya. Apalagi kalau seandainya kita punya ini yang berpengharapan, punya harapannya tinggi dan upayanya tinggi. Saya percaya ini yang harus kita masuki. Di dalam tahun yang akan kita hadapi, kita masuki di beberapa minggu ke depan, kita membangun harapan. Saya berdoa supaya tahun depan itu tidak mengulang kita untuk menjadi orang yang kategorinya masih penghayal mungkin sebelumnya. Banyak yang kita mau, banyak yang kita inginkan, banyak yang bermimpi ini, bermimpi itu. Tapi tidak jadi kenyataan. Kenapa? Karena kita tuh tidak menyertai harapan kita dengan upaya kita. Atau ada orang yang kita mungkin selama ini terlalu banyak bekerja, kadang-kadang ada orang yang bekerjanya kurang rajin tapi kayak nggak mendatangkan berkat dari kerajinannya itu. Ya mungkin perlu mengandalkan Tuhan. Belajar untuk punya hati yang mengandalkan Tuhan, bukan kekuatannya sendiri. Nah, yang harus kita masuki adalah ketika kita punya harapan dan disertai dengan upaya yang tinggi. Harapannya ada, harapannya tinggi, upayanya juga tinggi. Itu yang harus kita kerjakan. Saya percaya kalau seandainya kita semua membangun setiap jalan kehidupan kita ini dengan penuh harapan, dengan upaya yang cukup, itu akan mendatangkan berkat buat setiap kita. Tuhan nggak pernah berhutang dengan janjinya. Kalau kita berjerih payah, bekerja dengan sepenuh hati, dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, maka berkat Tuhan akan datang bagi setiap kita. Nah, dalam dua hal dalam case ini, saya mengajak kita untuk mengerti, untuk belajar, untuk memahami dua hal ini dalam membangun harapan kita. Pertama, pastikan bahwa hidup kita selaras dengan firman. Pastikanlah bahwa hidup kita selaras dengan firman. Ketika kita mau membangun harapan ke depan, nanti kita masuk tahun depan, tahun 2022, semua punya mimpi, semua punya harapan, pengen yang mungkin tahun ini nggak kecapai, mungkin tahun ini udah berantakan, di tahun sebelumnya udah berantakan. Semoga gitu tahun 2022 itu menjadi sebuah tahun, waduh, yang
memberikan sebuah kemenangan. Oke. Tapi pastikan dulu nih, kita perlu selaras dengan apa yang firman Tuhan bilang. Karena di dalam Yohanes 15 ayat 7 bilang begini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Selama ini dunia hanya mengutip kalimat terakhir. Mintalah, maka kamu akan menerimanya. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Iya, gitu. Itu memang perlu dilakukan. Tapi ingat, ada syarat dari kalimat ayat sebelumnya. Di mana di situ dikatakan apa? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerima. Jadi ada syaratnya. Untuk meminta apa yang kita kehendaki itu, syaratnya adalah apa? Firman tinggal di dalam kita, kita tinggal di dalam firman. Itu syarat. Dengan kata lain gini, kalau firman sudah menguasai diri kita, Kristus sudah menguasai diri kita, maka apa yang terjadi? Kehendak kita sudah selaras dengan kehendak Allah. Kehendak kita sudah selaras dengan kehendak firman. Dan kalau apa yang menjadi impian kita itu sejalan dengan impian Tuhan, masa Tuhan nggak bela? Masa Tuhan nggak bela kalau apa yang kita rindukan itu seperti yang Tuhan rindukan? Masa Tuhan tidak tolong kalau keinginan yang kita naikkan sama Tuhan, doa yang kita naikkan itu seperti yang Tuhan rindukan juga terjadi dalam hidup kita? Kalau kita sudah selaras, kalau hidup kita sudah sesuai dengan firman, saya percaya Tuhan akan bela apa yang menjadi kerinduan yang ditaruh di hati kita. Tuhan akan bela itu. Yang seringkali kita ngalamin doa-doa kita, harapan-harapan yang belum tergenapi itu mungkin karena apa? Bisa jadi karena nggak selaras dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Coba deh mulai sekarang telusuri. Mimpi-mimpi kita, harapan-harapan kita, keinginan kita. Apa yang mendorongnya? Apa yang mendorong itu terjadi? Jangan-jangan itu hanya pemenuhan ego kita. Kita pengen ini supaya apa? Supaya kelihatan keren. Waduh, tidak selaras dengan apa? Firman. Ya, ada dasarnya. Saya ngelihat bagaimana tangan Tuhan menyertai kehidupan, perjalanan kehidupan saya sampai saat ini. Itu tuh kayaknya nggak mungkin ya kalau bukan tangan Tuhan. Memulai sekolah dari nggak punya apa-apa, nggak tahu apa-apa. Dari 2004 itu dari masih single 26 tahun, bayangin anak muda 26 tahun cuma modal visi dari Tuhan, buka sekolah, buka aja tuh. Dari 2004 buka terus, tidak dalam support gereja, tidak ini enggak gitu. Itu cuma hanya kasih karunia Tuhan. Dan ketika saya sharing tentang visi itu, ternyata banyak orang Tuhan kirimkan. Sampai sekarang sekolah itu masih ada. Udah 17 tahun. Saya ngelihat penyertaan Tuhan luar biasa banget. Luar biasa. Luar biasa. Ada begitu banyak hal yang saya pikir nggak mungkin kalau bukan Tuhan yang tolong. Nggak mungkin kalau bukan Tuhan yang intervensi. Saya ngelihat bagaimana Tuhan membela kehendak dan rencananya atas kehidupan kita. Yuk mulai sekarang evaluasi. Mulai bangun masa depan kita itu dengan harapan-harapan apa? Yang selaras dengan firman Allah. Bangun itu. Bangun itu. Jangan membangun harapan karena ambisi kita sebagai manusia. Jangan sampai kita membangun harapan yang didasari oleh ambisi dan nafsu kita sebagai manusia. Oke. Berikutnya, hal kedua. Tetaplah percaya dan
taat jikalau Tuhan tidak mengabulkan harapan kita. Wow, memang berat ya. Kalau seandainya Tuhan bilang no, gimana? Tuhan, saya kan udah 2 puasa, Tuhan. Tuhan, saya kan udah melakukan, Tuhan, begini begitu, kayaknya saya udah all out, Tuhan. Tapi kenapa Tuhan keadaan kok masih begini? Ya jangan-jangan memang Tuhan lagi proses sesuatu di situ. Tuhan lagi proses sesuatu. Di dalam setiap pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan masih tetap ada dalam kehidupan kita. Mungkin Tuhan sedang memproses sesuatu dalam kehidupan kita. Yang Tuhan perhatikan, ini belum selesai waktunya. Bayang nggak sih? Yesus punya pengalaman itu. Yesus punya pengalaman di mana dia punya kehendak, tapi Bapa nggak setuju. Yesus punya pengalaman di mana dia punya kehendak, tapi Bapa nggak setuju. Dan Yesus tetap memilih, taat aja udah. Jalanin aja. Di mana Yesus minta kalau bisa cawan salib itu, cawan penderitaan ini lalu deh. Jangan, dia udah bisa merasakan betapa menyakitkannya proses jalan salib itu ketika dia bilang, ya Tuhan, aku mau ikuti kehendak Bapa. Berat banget. Kalau boleh lalu aja. Tapi masalahnya kehendak Yesus itu tidak selaras. Ya Bapa pengen tetap selesai sampai nanti di kayu salib, karena kemuliaanmu, kemuliaan yang Yesus akan berterima itu ketika Yesus memenangkan perjalanan salib itu. Dan luar biasanya, Yesus akhirnya berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa. Kita perlu punya kebesaran hati seperti yang Yesus teladankan pada kita. Bahwa di balik semua harapan, di balik semua keinginan, di balik sebuah kehendak kita, ingat baik bahwa kehendak Bapa di atas segalanya. Bapa berdaulat penuh atas kehidupan kita, sehingga dia punya otoritas, punya kewenangan, mau menentukan yang boleh dan yang tidak, yang diizinkan dan yang tidak, yang dikabulkan dan yang tidak. Percaya saja, walaupun pada masa Tuhan bilang tidak, itu menyakitkan kita. Akhir dari semua perjalanan itu adalah kemuliaan. Walaupun di saat perjalanan itu Tuhan bilang, enggak anakku, kamu harus lewatin proses itu kayaknya tuh kita sakit banget gitu ya. Sakit banget, kayaknya nggak bisa terima. Kenapa ya Tuhan izinkan ini terus terjadi? Enggak anakku, waktunya belum tiba, lewatin. Ada saat Tuhan memilih itu dalam kehidupan kita, di mana harapan-harapan kita seolah-olah tidak Tuhan izinkan terjadi pada masa-masa itu. Percaya saja, tetap taat saja. Karena akhir dari semua percaya dan imanmu dan ketaatanmu akan mendatangkan kemuliaan. Yesus meneladankan itu pada kita. Jadi, apapun kondisinya, jangan pernah berhenti berharap. Harapan kita bukan dipengaruhi oleh apa yang kelihatan oleh mata jasmani kita, tapi dipengaruhi oleh apa yang terlihat oleh mata rohani kita. Itu sebabnya Paulus bilang ini, penderitaan yang aku alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan aku terima. Kenapa? Karena dia jauh melihat ke depan. Penderitaan sekarang nggak ada artinya dengan kemuliaan yang sedang Tuhan lihat, yang siapkan bagi Paulus. Dia melihat itu, sehingga dia punya kekuatan untuk melewati proses-proses yang tidak mengenakan dagingnya. Bahkan dia akhirnya melihat mati bagiku adalah Kristus. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Wow. Jangan berhenti berharap. Oke. Terakhir, sebelum kita diskusi. Hope, harapan, itu sometimes that's all you have. Semua yang kita punya ketika kita tidak punya apapun. Harapan itu adalah sesuatu yang kita miliki, yang semua yang kita miliki di saat kita nggak punya apa-apa. Itu harapan. Dan kalau kita punya harapan, kita mempunyai semuanya.
Ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana kita perlu punya membangun harapan dalam kehidupan kita, percaya saja, semua pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia bersama dengan Tuhan. Cuman pastikan bahwa kehidupan kita selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lewatin prosesnya, dan akhirnya kita akan melihat kemuliaan di balik setiap pengharapan yang kita bangun. Tuhan berkati. Kita akan berdoa sama-sama. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk saat malam hari ini Tuhan. Kalau kami boleh mendengar Tuhan, bagaimana kami perlu membangun kehidupan kami Tuhan dengan harapan yang berpusat pada Kristus, berpusat pada keberadaan Allah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada satupun pengharapan yang menjadi sia-sia di dalam Engkau. Kami tidak mau Tuhan menjadi orang yang mudah putus asa Tuhan. Kami tidak mau menjadi anak-anak-Mu yang mudah merasa tidak berdaya Tuhan dalam melewati persoalan-persoalan yang sedang kami alami Tuhan. Biar kami tetap punya pengharapan, biar kami tetap punya sebuah keyakinan bahwa ketika Engkau bersama dengan kami, maka ada kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Ajar kami untuk melihat setiap persoalan, pergumulan yang kami alami Tuhan dari sudut pandang Engkau Tuhan. Kadangkala kami terbatas Tuhan. Kadangkala kami tidak bisa melihat Tuhan jalan keluar Tuhan. Dalam setiap problem kehidupan kami Tuhan. Kami sepertinya menghadapi kebuntuan demi kebuntuan Tuhan. Tapi biarlah Tuhan saat ini kami mau belajar Tuhan mengangkat hidup kami, diri kami Tuhan untuk melihat keadaan ini dari sudut pandang-Mu Tuhan. Dari sudut pandang ilahi yang lebih tinggi, yang lebih jauh yang bisa kami bisa dilihat daripada yang kami mampu lakukan Tuhan. Bapa, tolong kami Tuhan. Mungkin ada di antara anak-anak-Mu yang saat ini hadir Tuhan, sedang mengalami kebuntuan dalam hidupnya Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, pengharapan yang akan memberikan kekuatannya Tuhan, akan terus ada di dalam dirinya Tuhan. Sampai proses yang Tuhan izinkan terjadi selesai dalam hidupnya. Maka dia akan melihat Tuhan, bagaimana Tuhan menunjukkan kemuliaan di balik pengharapannya. Terima kasih Bapak buat waktu yang boleh tersedia saat malam hari ini Tuhan. Biar setiap kami semua boleh memiliki hati yang terbuka Tuhan. Tidak hanya mendengar, tapi kami mau belajar melakukan kebenaran firman. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Gimana brother? Katanya ada diskusi ya? Amin, puji Tuhan ya. Ini suatu terima kasih buat Pastor Sandi ya, juga buat Brother Rapi ya. Kalau malam hari ini kita diberkati oleh firman-Nya ya, untuk bahwa kita ada pengharapan dalam Tuhan. Ketika kita bergaul erat dengan Tuhan, maka itu dan selaras dengan firman, maka kita akan mendapatkan pengharapan ya. Sambil menunggu nanti dari saudara-saudara kita untuk bertanya ya, bertanya dan persiapan pertanyaan bisa share atau bisa langsung ya. Sambil menunggu kita ada pujian ya dari host, silakan. Dapat jalani hidup
puji Tuhan ya. Kaulah harapanku ya, pujian tadi. Tuhan adalah harapan kita semua ya. Ya, saudara-saudara, pria-prianya Allah, ada yang bertanya enggak nih? Untuk ini biar kita lebih jelas lagi. Barangkali ada yang bertanya, silakan. Di share screen nggak ada, di share nggak, di chat belum ada ya. Mungkin ada yang mau bertanya langsung, silakan. Tidak usah malu-malu ya. Biar kalau nggak jelas kita iya. Robeta biasa suka bertanya atau siapa? Silakan. Selamat malam, Bro Gunawan. Ya, malam. Silakan. Selamat malam pria-prianya Allah, AMC. Antusias. Mana yes-yes-nya mana? Yes. Mantap. Selamat malam, Pastor Sandi. Selamat malam. Senang bertemu dengan Bapak malam hari ini atas paparan firman Tuhan yang telah saya tangkap semuanya. Saya yakin dan percaya semua pria-pria malam ini mendapatkan pengharapan yang baru. Apalagi kita akan menghadapi Natal dan Tahun Baru. Pak Sandi, saya mau tanya tadi dari statement awal, ya, mengenai pengharapan adalah sesuatu yang terpenting yang harus kita bangun selain iman dan kasih. Ya. Berarti di situ iman dan kasih tidak terlalu penting ya Pak? Statement itu salah satu bagian terpenting. Jadi di situ dikatakan kan memang bukan satu-satunya. Jadi ya, dia penting, bagian terpenting bersamaan dengan yang lain ya, kayak iman, kasih itu juga sama-sama penting. Nah, jadi si harapan itu tuh 3 bagian penting tuh yang harus kita punya. Selain iman dan kasih, kita harus punya juga harapan. Gitu. Jadi itu satu kesatuan ya Pak Sandi? Satu kesatuan. Iya Pak. Karena nggak bisa pengharapan itu nggak bisa dibangun tanpa iman dan tanpa kasih. Iya. Dan pengharapan dari Tuhan itu pasti terjadi ya Pak? Ya, pasti. Seperti manusia ada PHP namanya Pak. Pengharapan. Memberi pengharapan palsu, Pak. Ini yang saya ambil dari Amsal 13 ayat 12, Pak. Ya. Harapan yang tertunda itu menyedihkan hati. Itu kira-kira pengharapan yang sudah tertunda itu, apa kita harus stop di situ karena doa-doa mungkin tidak terdengar oleh telinga Tuhan, atau kita teruskan, Pak? Ya, kembali gini. Jadi yang harus kita renungkan di balik semua keadaan musik, kayaknya kita sudah mengharapkan sekian lama, kok kayaknya nggak terwujud ya, nggak terjadi. Betul, ya. Udah capek berharap gitu ya, Kenapa? Karena kayaknya keadaan nggak berubah. Nah, seperti tadi ada yang di 4 kuadran itu ya. Ini poin-poin yang harus dievaluasi dari berbagai sisi ya, Ya. Dari misalnya contoh keadaan yang tidak berubah itu bisa jadi kenapa? Harapannya udah benar, tapi upayanya kurang. Oh iya, dari kuadran yang tadi ya Pak, kuadran harapan dan upaya ya. Iya, harapannya udah benar, upayanya yang kurang. Upayanya itu apa? Doa, bekerja. Nah itu lakukan itu, gitu. Ya, jadi harapannya benar, tapi upayanya kurang. Sampai akhirnya itu cuma jadi sekedar khayalan saja, nggak terjadi apa-apa. Gitu. Atau kedua, penyebabnya apa? Bisa jadi apa yang kita harapkan itu tidak selaras dengan apa yang Tuhan mau. Oh iya. Jadi ya kenapa yang harus kita renungkan kembali, mungkin apakah memang benar nggak sih harapan kita seperti yang Tuhan rindukan terjadi? Ya ada kalanya memang jawaban tidaknya Tuhan itu baik buat kita loh. Gitu. Ya, ketika Tuhan bilang tidak itu kayak contoh gini, ada yang bagus banget saya dapat statement dari salah satu artis, dia bilang gini, coba bayangkan gini, kalau seandainya semua lampu stopan itu hijau semua, apa yang terjadi dengan keadaan di jalan? Tabrakan, chaos katanya. Itu sebabnya supaya ini bisa berjalan dengan baik harus ada hijau, harus ada yang stop, harus ada yang jalan, harus ada yang stop. Nah, kadangkala ketika Tuhan menahan dirinya untuk tidak menjawab, mengabulkan apa yang kita mau, mungkin
itu yang terbaik loh buat kita. Ya. Kembali lagi, kita hanya bisa melihat apa yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi. Tapi Tuhan bisa melihat jauh dari ke depan. Apa yang belum terjadi, Tuhan udah bisa lihat itu. Jadi bisa jadi, nah kalau ini dijawab nih, ini bisa melenceng, oh dijawab nih, ini bisa gini. Nah, kita nggak pernah tahu tuh bisa gini, bisa begitunya. Tuhan tahu, itu sebabnya dia menahan untuk mengabulkan apa yang kita mau, apa kita harapkan. Ya. Yang penting apa? Yang penting apa? Seperti yang Yesus tadi yang dikatakan, ketika itu tidak terjadi, punya sikap hati yang tetap percaya dan taat aja. Sikap hatinya benar, jangan kecewa, jangan marah, jangan pahit dengan keadaan bahkan sama Tuhan. Ya. Tetap jaga hati itu. Yesus akhirnya juga kan punya kehendak yang Tuhan, yang Bapa nggak kabulkan kan. Ya. Yesus tetap mau melakukan jalan salib itu. Iya. Sampai akhirnya dia mendapatkan kemuliaan. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Gitu. Ya. Ya, begitu Pak. Tapi kadang-kadang kita boleh-boleh juga mempunyai ekspektasi yang tinggi ya Pak dalam kehidupan ini. Nah, gini, punya ekspektasi sah, itu tidak salah untuk ekspektasi. Tapi perhatikanlah bahwa ekspektasi kita itu dibangun dalam motivasi yang seperti apa. Ya. Seringkali ekspektasi itu didorongnya sama apa? Ambisi kita, gitu ya. Mungkin juga rasa keinginan pembuktian diri. Nah, itu ekspektasi yang seperti itu yang sebenarnya perlu dikuduskan, dalam arti gini, perlu dinetralisir supaya jangan sampai kita membangun sebuah ekspektasi yang tidak berorientasi pada Kristus, tapi lebih pada diri kita. Ya. Itu yang perlu dievaluasi. Supaya jangan sampai kita membangun sebuah harapan, ekspektasi yang dari saya untuk saya. Gitu. Itu yang Tuhan nggak mau. Itu yang Tuhan nggak suka. Iya. Ya. Kira-kira begitu, Pak Beno. Pak Sandi, terima kasih atas penjelasannya. Ya. Mudah-mudahan kita masuk ke kuadran harapan dan upaya. Harapan tinggi, upaya tinggi ya Pak. Yes, amin, amin. Pak, terima kasih Pak Sandi, Tuhan berkati. Amin, amin, sama-sama. Amin ya, puas ya. Barangkali yang lain ada yang mau bertanya lagi, silahkan supaya kita lebih enak lagi nih. Ya, yang lain ada yang mau bertanya lagi tentang harapan baru nih. Bagaimana? Pak Cahya tuh kayaknya mau bertanya, boleh Pak Cahya? Atau yang lain silahkan mau bertanya, silahkan. Yang penasaran atau Berhengki mau bertanya? Ya, silahkan. Bro Bunho kayaknya tuh mau bertanya. Ada yang bertanya lagi? Selamat malam Pak Sandi. Ya Pak. Nah itu waktu pembicaraan harapan itu nggak disebutin umurnya ya. Umur. Ada apa umur Pak? Kan yang berhasil mah seperti umur 65, yang KFC kan itu kan satu orang dari sekian banyak orang. Oh ya, Kolonel Sender itu ya. Jadi umur kepengaruh juga kan ya. Kan biasanya mas semangatnya berkurang ya kalau udah kepala 6, beda dengan kepala 3 gitu ya. Jadi gini Pak. Gimana tuh? Kalau saya perhatikan ya, saya renungkan ya. Jadi harapan buat anak muda dan yang sudah usia kepala 6, kepala 5, kepala 6 mungkin tetap ada, cuman orientasinya yang berbeda ya. Orientasinya yang seringkali mungkin ya orientasi orang yang sudah mungkin masuk dalam parubaya, usia lanjut itu orientasi harapannya mungkin tidak penuh ambisi dengan seperti yang anak-anak muda ya. Gitu. Tapi harapan itu selalu ada, Pak. Karena gini, apa sih yang mendrive kita untuk punya semangat hidup? Apakah orang tua tidak boleh punya semangat hidup? Punya. Bahkan saya ngelihat, saya saat ini sedang melanjutkan kuliah S2, teman kuliah saya itu usianya udah 63 tahun, Pak.
Itu semangatnya mantap, minta ampun. Itu kuliah dia udah ikut MDiv, MPD, ikut kuliah ini lagi, luar biasa. Masih ada semangat tuh. Saya juga kayak saya sering kali bilang, waduh Pak, saya perlu belajar sama Bapak ini, luar biasa. Udah usia 60 lebih masih tetap pengen kuliahnya luar dahsyat. Masih ada harapan. Nah, apa yang mendorong, Pak? Yang mendorong itu visi Tuhan sebenarnya. Seringkali kenapa kita tidak punya harapan? Seringkali kita tidak punya sebuah dorongan untuk mencapai sesuatu karena nggak ada visi yang mendrive hidup kita. Nggak ada visi yang mendorong kita untuk bergerak maju. Sehingga ya udahlah, hidup tinggal nunggu siklus matinya aja, jalanin aja, tinggal tunggu matinya. Tapi berbeda dengan mereka yang melihat visi. Melihat visi Tuhan, dia akan lihat kalau kita punya visi. Kadang-kadang kita lihat, aduh, waktu umur tuh kayaknya kurang banget ya. Perlu waktu lebih panjang lagi untuk hidup untuk bisa mengerjakan visi Tuhan yang begitu besar. Kadang-kala kita berpikir begitu. Kayak Kaleb dalam usia yang sudah sedemikian lanjut, dia tetap punya keberanian, punya sebuah semangat yang lebih daripada anak muda. Kenapa? Punya visi. Jadi usia lanjut, kalau dia punya pengharapan, punya visi, saya pikir pengharapan itu akan selalu membakar dia. Usia muda kalau nggak punya visi, bunuh diri juga, Pak. Banyak juga anak muda yang bunuh diri karena dia nggak punya harapan dan ngelihat dirinya nggak punya sebuah target yang Tuhan mau untuk mereka capai. Poinnya di situ. Poinnya. Gitu, Pak. Ya, makasih Pak Sandi. Ya, Pak. Oke, udah puas ya, Bro Bunhau, untuk pertanyaannya. Barangkali ada yang masih bertanya nih, masih ada waktu sedikit. Ada yang masih bertanya tentang pengharapan, tentang harapan ini? Pak Sandi, ya. Anda tadi mengatakan harus punya visi. Ya. Berarti visi harus ada misi ya, Pak? Betul nggak, Pak? Ya, pasti, Pak. Visi itu, supaya visi bisa terwujud, harus punya misi dan strategi, Pak. Oh, Pak. Iya. Karena tertinggal tadi, Pak. Jadi saya tanyakan, Pak. Ya. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Yo, Pak. Di-mute Pak Gun di-mute. Ke-mute Pak Gun. Oke, terima kasih ya. Mungkin waktunya juga udah cukup ya, karena kita juga ini mungkin di lain waktu ya kita bisa menggali lagi dari Pastor Sandi sama yang lain-lainnya. Untuk seminggu ke depan nanti ada pengumuman-pengumuman dari Brother Haiki ya. Silakan Brother, silakan. Oke, thank you Bro Gunawan. Thank you hambanya Pastor Sandi. Ya. Sangat keren sekali, diberkati dengan new hope-nya, itu pengharapan yang baru. Terima kasih Bro, menjadi berkat buat kita semua, tetap mempunyai sikap hati, mempunyai pengharapan yang dibangun sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apapun masalah pasti ada jalan keluar karena kita punya pengharapan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pastikan hidup kita selaras dengan Tuhan, pastikan hidup kita selaras dengan firman Tuhan, tetap percaya dan taat, maka pengharapan itu pasti ada dalam setiap hidup kita. Amin. Makasih Bro buat kebenaran firman-Nya. Tuhan memakai Pastor Sandi lebih hari lebih heran untuk kemuliaan nama Tuhan. Makasih sekali lagi Pastor. Thank you buat Bro Gunawan, buat Bro Rapi yang sudah memimpin pujian, buat teman-teman AMC, buat yang ada di luar kota, ada di luar pulau juga mungkin. Terima kasih juga buat teman-teman ACC yang sudah bergabung. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Saya akan membacakan pengumuman sepanjang minggu ke depan. Pengumuman AGP Men's Community. Oke, puji Tuhan. Tiap pagi ada doa pagi, Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 6 pagi via Zoom di yang sama. Dan saya tetap mengundang teman-teman pria semua untuk bisa bergabung dalam ibadah doa pagi ini, karena saya percaya ketika kita belajar untuk taat, setia, berharap terus pada Tuhan melalui doa pagi ini, maka saya percaya ada pengharapan yang
Tuhan nyatakan dalam tiap hidup kita. Amin. Saya mengundang untuk teman-teman ibadah raya kita hari Minggu dibagi 3 bagian, yaitu jam 6, jam 7.45, jam 4 sore, ibadahnya online dan onsite, dan ibadah kita minggu ini akan disertai oleh perjamuan kudus. Disertai dengan perjamuan kudus untuk bapak-bapak atau teman-teman yang ibadah online, boleh ambil hostinya ke gereja, tapi kalau yang ibadah onsite boleh langsung kita sama-sama melakukan kebaktian perjamuan kudus di hari Minggu. Selanjutnya adalah minggu depan. Minggu depan kita akan mengadakan Natal AMC Bandung dengan tema Wisdom in Grace, yaitu pembicaranya adalah Bapak Pendeta Binsar Sagala, tanggal 9 Desember, jam 7 malam, online dan onsite. Tapi saya mengharapkan teman-teman bisa onsite supaya kita sama-sama bisa melakukan kegiatan Natal AMC bersama di hari Kamis minggu depan jam 7 malam di GPPS Agape Jalan Pagarsi 136 Bandung. Selanjutnya adalah persembahan atau kolekte AMC untuk menunjang berjalannya ibadah AMC ini. Saya berharap juga kepada teman-teman untuk bisa mempersembahkan melalui rekening persembahan AMC, nomor rekening 67651755503 Bank BCA atas nama Bapak Mulyawan T. Utama. Selanjutnya mungkin ada klip AMC, bro, mau ditayangin? Klip Natal AMC. Oke, bentar kok saya cari dulu. Oh, ada? Supaya lebih greget. Nggak ada? Oke. Susah, bro. Kalau nggak ada, nggak apa-apa, bro. Mungkin nanti aja di pas ibadah Natalnya kita, atau hari Minggu kita akan melihat tayangannya. Puji Tuhan, terima kasih sekali lagi, Brother Sandi, buat sharing kebenaran firman Tuhannya. Dan ibadah ini direkam dan ditayangkan di channel AMC Bandung. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya umumkan malam hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan, Bro Gun. Puji Tuhan ya. Kita telah menerima pengumuman ya dari saudara-saudara kita yang bisa sempat berdoa ya dengan sinyal yang kuat ya. Kita tetap berdoa biar sinyal kita juga kuat terhadap Tuhan ke atas ya. Doa pagi ya jam 5 sampai jam 6. Puji Tuhan, pengumuman kita udah terima pengumuman yang bisa mengikuti acara-acara yang telah disampaikan. Silakan kita ikutin. Dan sebentar saya serahkan kepada Pak Gembala Daniel. Ya, silakan Pak Gembala Daniel. Ya, puji Tuhan. Oh, keren. Pastor Sandi, terima kasih. Masih ada. Mas Sandi sudah live? Sudah nggak ada ya? Nggak ada kok. Nggak ada ya? Ya, firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua malam hari ini. Ya, sementara saya dengar firman Tuhan, ya saya juga melihat perjalanan hidup saya, ya introspeksi ke dalam, dan saya percaya saudara juga ketika mendengar firman Tuhan, di antara saudara juga mungkin saudara ada di mana ketika di kuadran pengharapan tadi, posisi saudara ada di mana? Ya, Pak di Madesu, saya harapkan saudara ada Madesu ya. Ya, ada di poin 1, ada pekerja di sana, ada di mana. Nah, saudara, saya percaya ya firman Tuhan boleh memberkati kita, dan saya
menapaki gitu ya setiap firman yang didengar. Oh, saya posisi di mana? Bagaimana kalau saya ada sampai dengan saat ini? Ya, apa ekspektasi saya? Dan saya percaya begitu karena firman Tuhan mengatakan harapan itu sungguh ada dan pengharapan tidak akan hilang. Itu perlu kita pegang dalam hidup ini, saudara. Ya, saya percaya ya kalau kita sampai bertahan sampai dengan malam hari ini, mari kita firman Tuhan yang sungguh memberkati kita. Ya, mungkin saudara sedang menghadapi lampu merah lagi, nggak apa-apa, saudara. Ya, no problem. Kadang-kadang kita kalau sudah lampu merah satu, itu nanti lampu merah di depan, perempatan di depan, lampu merah lagi, saudara, kadang-kadang. Ya, udah kedua, tiga, lampu merah lagi. Tapi bagaimana respon kita terhadap lampu merah itu? Bukan soal lampu merah hijaunya, saudara. Saya percaya bukan soal umur lagi, saudara. Usia bagaimanapun juga, di dalam Tuhan, harapan itu tidak akan hilang. Ya, saya percaya, saudara. Ya, ada yang lebih tua dari saya di sini. Saya percaya harapannya lebih tinggi dari saya. Bahkan mungkin yang muda tidak ada harapan. Nggak tahu juga, saudara. Ya, saya percaya, ya, kita di dalam Tuhan ada selalu pengharapan di dalam Dia. Pengharapan itu tidak akan hilang. Pasti memberikan kekuatan kepada kita. Saya pernah ya karena masih ada waktu ke satu tempat yang namanya itu apa di Pangandaran, saudara. Pakai body rafting itu namanya di apa namanya itu? Tumang. Bukan Citumang, satu lagi. Canyon. Bukan. Ada yang lebih tinggi, lebih jauh dari Citumang itu. Gubahnya sangat panjang, masuk ke situ gelap, saudara. Dan kudu untun-untunan, saudara. Wah, panjang, pakai ban, pakai body itu pakai pengaman, gelap, saudara, ke dalam. Tapi kita merasa aman, kenapa? Di ujung sana itu ada titik terang, saudara. Kenapa? Pasti nggak buntu, ya saudara. Nggak buntu, ada pengharapan, ada jalan keluar di depan, karena ada titik cahaya di depan. Mungkin itu gua itu ada 500-600 meternya lewat gelap gitu. Mungkin saat ini saudara ada di lorong-lorong seperti itu. Ya, namun saya percaya di dalam Yesus titik terang itu ada di depan saudara. Yang selalu memberi pengharapan bagi kita semua. Pengharapan itu tidak akan hilang di dalam Yesus. Amin. Ya, dan berkati kita semua. Kiranya terus kita semangat dan memiliki pengharapan di dalam Yesus. Kita akan tutup dalam doa. Nanti saya mohon hambanya Bapak Pendeta Caleb Larmin Manurung akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang luar biasa. Hari malam ini kami dibekali lagi Tuhan dengan harapan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami ada dalam kontrol ilahi dan mampukan kami ada dalam Tuhan dan firman yang luar biasa yang menjadi kompas kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, di luar Tuhan tidak ada pengharapan, di luar Tuhan tidak ada masa depan, hanya di dalam-Mu Tuhan. Kami pria-pria-Mu Tuhan sungguh dimotivasi dan bangkit dari pengharapan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu Pendeta Sandi Triasa, Tuhan berkati dengan luar biasa lagi. Juga tim Agape juga diberkati Tuhan. Dan kami semua pria-pria yang ada, yang ambil bagian Tuhan melalui Zoom ini Tuhan, sungguh kami diberkati dengan luar biasa. Semua pengorbanan setiap tim Agape juga diberkati Tuhan. Hingga kami melihat Tuhan dengan acara demi acara ini Tuhan untuk kemuliaan nama Bapa. Dan sebentar kami akan berpisah dan Tuhan pertemukan kami kembali Tuhan dengan pengharapan yang lebih luar biasa lagi di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang besar. Juga rencana Natal AMC yang akan datang
Mari Tuhan yang memberkati seluruhnya dan persiapannya dan hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selaku yang dikasih Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus yang menyelamatkan kita, dan persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus. Itulah yang menyertai kita hari ini, besok, sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak Larmin. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Tuhan berkati semua. Berkati. Terima kasih. Terima kasih Pastor Sandi, Brother Gunawan buat pelayanannya. Terima kasih Rafi, Sinyalnya jelek.